Oke, kembali lagi. Sebelum itu, halo teman-teman semua. Nama saya Friza Akbar, selagi asisten dosen kalian di mata kuliah terpanjang. Pada video ini kita masuk pada bagian pengolahan data ya, dan juga pengklasifikasian sebuah equipment. Pokoknya tentang Excel, pokoknya mengenali data-data yang diberikan pada kalian. Oke, jadi pada tahap awal kita harus memahami terlebih dahulu data yang kita miliki seperti jenis data satuan serta tujuan penggunaannya dalam analisis. Hal ini penting agar kita tidak salah dalam proses perhitungan. Oke, jadi satuan yang kita pakai adalah feet dan juga inci, feet to inci. Jadi sebaiknya keep on track aja, jangan tiba-tiba ke meter karena kita posisinya hanya belajar, jadi kita mainnya pakai feet aja. Setahu saya feet dan inch itu lebih gampang daripada perhitungan meter. Oke, mari kita masuk ke data-datanya. Mungkin pada dataset ini terdapat 15 kelompok data ya. Pada contoh kali ini dari saya akan menggunakan kelompok 15 karena tidak ada kelompoknya. Mungkin ya, kita lihat saja nanti. Bisa kita lihat, kita bakalan membahas dari awal data ya. Pertama, softwarenya udah jelas, SHCS untuk analisanya ya, kriteria umum. Nah, jadi recommended practice-nya itu API, RP, 2A, WSD, ISC. ASD ini adalah sebuah kode yang akan kita pakai. Diingat ya guys, ini kodenya ini pasti bakal ditanyain, walaupun kita kodenya ada yang LFRD, mungkin nanti ada DNV atau kode-kode lainnya, itu harus diingat. Dan juga material struktur nih ASTM ya, ASTM, jadi kita pakai ASTM misalnya tetap pakai pokoknya ASTM kalau misalnya ditanya, walaupun kita akan memakai kemungkinan ada ISC, ISO, itu lihat saja nanti. Ini tipe platform. Yang ketiga ada tipe platform. Tipe platform kalian ada yang bisa dilihat di sini. Ini ada yang wellhead and production, ada yang production, ada yang wellhead production. Pokoknya ada wellhead yaitu sumur produksi, dia tempatnya memproduksi produksi minyak. Baru biasanya ada services. Services ini biasanya ada orang-orangnya di sini ada. Jadi orang-orang akan tinggal di services ini. WHP nih wellhead juga. Oke, mungkin cukup untuk tipe platformnya. Ini hanya untuk insight aja biar kalian tahu aja, mungkin ada ditanya nanti. Mungkin nih jumlah kaki ada 3, bisa ada 3, 4, 6 sama 8. Jadi bisa diperhatikan ya. Di sini tidak ada ngomongin kayak kaki 3 bakal lebih gampang, kaki 4 lebih gampang, kaki 6 sulit, kaki 8 sulit. Semuanya sama aja, ada porsinya masing-masing. 3 nih nanti sulit di liftingnya apa, pokoknya memang benar-benar ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau 8 kan luas, dia gampang lah kalian masukin equipment kalian. 6 juga harusnya lebih luas ini, kayak gitu sih. Oke, baru next kedalaman perairan nih, diingat nih ya, ini mungkin kalian bisa kasih warna juga, nantilah saya kasih tahu. Pokoknya diperhatikan aja kedalaman perairan kalian. LWL ini kedalaman perairan loh, bukan tinggi jaket kalian. Oke, bisa dilihat di sini kedalamannya, ada yang tinggi banget, ada yang yang enggak tinggi-tinggi amat, kayak 55 feet tadi saya lihat. Ini 55 feet. Itu enggak terlalu tinggi. Orientasi platformnya adalah arah mata angin. Orientasi platform ya, ini arah mata angin karena degree. Kita lihat saja, saya juga kurang terlalu paham cara penggunaan degree ini. Biasanya di pemetaan kalian di SHCS kalian nanti dikasih laporan, oh ini degree-nya 22.5 degree gitu. Itu nanti coba saya pelajari lagi, saya masih kurang paham. Di sini jumlah deck hampir semuanya 2 ya, nggak ada yang lebih. Mungkin kalian bisa lihat di sini ada subcellar deck ini biasanya dibawa dari cellar deck, cuman kita nggak pakai, jadi kita fokus pada cellar deck dan juga main deck. Jadi ini salah satu paling penting kalian untuk menentukan seberapa luas dari deck kalian, kayak luas cellar dan juga luas main. Oke, ada di beban hidup, ini akan diinput di sax. Ini PSF ya, pounds. PSF
untuk selar dan juga mendek. Untuk beban hidupnya live load ya. Ini untuk ini kalian bisa baca lagi di API untuk kriteria beban hidup dan juga kondisi badai. Ini kan kondisi operating, ini adalah kondisi storm. Bisa dilihat mengalami penurunan karena logikanya, karena kondisi storm pasti beban orangnya pasti menurun lah ya, maksudnya kayak tidak bakal melakukan sebuah operasi gitu, jadi pasti mengurang, orang-orangnya di sini bisa dilihat tuh mengurang ya. Itu kemungkinan aku bakal tanya, jadi diingat aja kenapa begini-begini. Nah itu tuh bakal menjadi pertanyaan. Terus kita lihat jumlah kren, di sini ada yang 2, ada yang 1. Ini kren dimodelkan ya, jangan sampai dimodelkan sebagai joint load nanti di SHCS. Jadi beban kren, ada beban vertikal dan juga beban momennya. Ini juga sama saja seperti beban hidup tadi. Nah, terjadi penurunan karena yaitu tidak mungkin dalam storm minimnya operasi. Bahkan ini tidak ada operasi dari momennya. Habis itu adalah beban angin, MPH ya. Diingat ini MPH. Diingat satuannya ya. Itu pasti ditanya. Beban perpipaan sama saja, ya kan? Kita punya main sama selar. Helideck ini diperhatikan, ada yang pakai Boeing, ada yang pakai Sikorsky. Itu diperhatiin karena akan berbeda. Nih kodenya API RP2L sudah dikirim, kodenya di Google Drive, kalian bisa pakai di situ. Ini work over rig, saya kurang paham. Pokoknya nanti ada rig di situ disimulasikan sebagai apa ya? Sebagai load. Cuman karena saya kurang terlalu paham sama ini, mungkin kita akan skip. Itu kan yang punya tuh biasanya yang wellhead gini kan, namanya sumur, kayaknya pasti punya gini-ginian. Jadi nanti saya tanya-tanya lagi ke dosen bagaimana cara memodelkan work of rig-nya ini. Baru untuk kriteria desain jaketnya, ada beban gelombang dan arus kondisi operasi. Ini diperhatikan ya satuannya, dan juga ini adalah penentuan kalian elevasi. Nanti itu di video lain, masih jauh lah untuk penentuan tinggi jaket, jadi ini diperhatikan aja. Itu 15 feet 7 ini sebagai salah satu penentuan kalian lah nanti. Nah baru untuk nih beban gelombang arus kondisi badai. Nah ini kan operating. Nah ini badai. Nanti untuk elevasi kita mengambil nilai paling konservatif, yaitu di badai. Jadi tingginya itu ditentukan oleh badai, nilai-nilai dari badai ya, bukan yang operating untuk tinggi dari si jacket itu. Baru marine growth ini pakai kode biasanya kayak gini. Oh nanti kayak di member itu dia akan disimulasikan 4 inch, 3 inch, 5 inch dari kalian member kalian nanti di jacket. Mungkin corrosion allowance-nya RPI 2A. Ini korosinya bisa dibaca di EPR P2A, saya kurang tahu berapa, kalau nggak salah sih 1,6 inch, cuman koreksi jika saya salah. Ini juga hydrodynamic coefficient, mungkin di laporan saya kayaknya ada, ini kayak di hydrodynamic ini di laporan KP saya ada. Shading effect ini saya kurang paham, blockade factor ini juga kurang paham. Scoring ini yang ibunya kemarin ada bahas di kelas, jadi ini salah satu penambahan tinggi lah ya, karena di sini ada yang pakai meter. Kalian konversi ya ke feet kayak gini nih 5 feet, itu dikonversi ya dari meter ke feet, jangan lupa untuk penentuan elevasi kita. Baru riser nih saya kurang paham cara mensimulasikannya, mungkin akan di skip karena saya kurang paham gimana, tapi saya nanti coba tanya-tanya dulu sama dosen bagaimana caranya. Untuk konduktor, oke, ini konduktor harus disimulasikan ya. Bisa dilihat nggak semuanya punya konduktor, karena ada yang service, karena ada platform yang services dan juga production yang biasanya tidak mengambil minyak, tidak ada sumurnya. Jadi di sini ini jumlahnya. Ini adalah outside diameter luar, ini adalah thickness-nya. Kalian bisa diperhatikan saja. Ini diingat ya, ini kalau petik 2 inci.
Ini petik 2 inci ya. Ini untuk data tanah mungkin bisa kita abaikan karena saya kurang terlalu paham. Nanti mungkin data tanah akan saya olah sendiri, saya bikin sendiri. Baru ini ada butter, nanti akan dijelaskan di video yang menjelaskan elevasi, karena kita akan memodelkan. Jadi butter ini salah satu yang akan dipakai. Oke, mungkin karena saya ambil kelompok 15, jadi kita bisa ambil dulu di sini. Oke, bisa disalin ya. Ntar aktifkan pengeditan dulu ya. Aduh sorry, salah, sorry ya. Oke, salin. Ini data genap. Ini data saya ya, tar. Kita pakai yang kosong aja dulu. Template. Oke. Ini dia yang template yang kosong karena tadi saya di sini kayaknya ya. Kita lihat dulu, diperhatikan aja lagi ya. Kalau saya salah, kita lihat dulu. Kita Ctrl V di sini. Oke, ini udah betul ya. Oke, betul, sesuai sudah. Nanti kalian bisa copy, masukin ke sini biar kalian keep on track dari data-data kalian. Baru next itu ada di mungkin masih di data kalian tadi. Equip 2 di sini kalian bisa lihat. Ini kalian bisa ambil set. Ingatin ya. Kalau misalnya aku kelompok 15 kan. Nah, ini aku bisa di sini. Di copy ini dulu, masukin ke template sini, oke. Aduh, set. Ini ya. Insya Allah bisa nih. Nah, oke, karena diperhatikan lagi ya. Ini jangan kalian begini tiba-tiba karena karena beda ya. Ini untuk kelompok 1 sampai 5, 6 sampai 10, ini sampai 5, 11 sampai 15. Jadi bisa lihat. Oke nih. Kita copy lagi sini, salin. Ini. Oke, tadi kan ada jumlah, berat, keep, ukuran. Bisa di set. Nah. Bentar. Ini masih berantakan juga Excelnya ya. Yang saya kirim juga agak-agak berantakan, jadi sorry aja. Ntar nanti mungkin ada updatean, saya perbaiki. Oke, habis itu sama saja lanjutannya nantilah. Sama saja seperti di sini, tergantung sesuai kelompok kalian. Jadi saya akan memperlihatkan ini saja ke data saya yang yang kemarin. Ini bisa dilihat di mana ya, data olah, nggak salah, di data mentah. Oke, di data mentah ini kan bisa dilihat ada yang sudah di warna merah. Nah, karena di sini ingin mempersimpel aja, tapi kalau kalian tidak, nanti akan saya tanyain kenapa. Jadi bisa dilihat maintenance button, switchgear, diesel, fuel tank. Jadi di sini kayaknya yang saya merahin ini adalah yang gas. Jadi sisanya kalian cari tahu sendiri itu adalah alat apa? Elektronik kah, maintenance kah, atau apa? Nih, bisa kalian lihat. Yang merah ini apa? Itu harus kalian cari tahu sendiri. Pokoknya ini salah satu yang nggak boleh ketemu sama, ini harusnya merah sih ini, nggak boleh ketemu sama yang hitam-hitam ini. Cuman makin bagus kalau kalian warnain klasifikasikannya sendiri, klasifikasikan dengan cara research. Jadi di research aja siapa sih yang kemungkinan tidak boleh ketemu ini sama ini. Nah, itu harus kalian perhatikan lagi. Itu bakal saya tanyain di toilet juga. Ini saya kasih clue aja tuh. Oke, mungkin selanjutnya kan ini COG, kayaknya terlalu jauh sih kalian kalau langsung ke COG. Jadi next ini kita bisa melakukan klasifikasi. Tadi setelah kalian melakukan klasifikasi, ini kalian bisa memasukkan gas cooler. Nama-namanya sini akan diolah lagi, seperti jumlahnya ada berapa, beratnya berapa. Ini kalian masukin fitnya berapa, incinya berapa. Jadi ingat kalau kita cari ini sampelnya, ini adalah 22 feet to 0 inci. Ini deh, 10 feet 11 inci. Ini ada di punyanya si emergency generator. Kita lihat nih, kan nih 10 feet 11 inci. Jadi ingat ya, petiknya ini, petik 1 itu inci, petik 2 ini adalah petik 1, maaf,
petik 1 feet, petik 2 inci. Jadi bisa dilihat di sini. Set. Ini length adalah panjang, width adalah luasnya, height adalah tingginya. Jadi diperhatikan saja. Tapi diperhatikan lagi ya. Oke, habis itu kalian bisa lanjut ke sini, sudah ada di rumus ya. Ini sudah ada di Excel kalian. Ini hanya memperlihatkan punya saya aja yang kemarin. Jadi di sini adalah pakai nih ada rumusnya, bisa dilihat. Ini adalah mau membuatnya semuanya menjadi fit ya. Ini akan membuat tuh semuanya jadi size fit, semuanya nggak ada yang nggak fit lah ya. Semuanya jadi size-nya jadi fit, tidak ada faktor inci di sini. Baru ini area, jadi karena nanti di sini masukinnya area fit ya. Oke, dengan ini kita mungkin bisa cek dulu rumusnya. Ini kan K5 ini adalah fit. Nah, 15 ini L5 ini adalah inci. Jadi ada pembagian 12. Kenapa harus dibagi 12? Jadi si inci ini akan dibagikan 12 biar menjadi feet. Kita beri contoh. Nih yang 225 ini. 3 ini dibagi 12. Jadi 25. Jadi 2 ditambah 0,25. Ya, begitu sama saja length, width, height. Ini adalah areanya. Areanya adalah jumlah dikalikan oleh panjangnya ya. Oke. Oke, mungkin itu aja. Ini apa ini? Weight dibagi area. Oke, ini ada ini dibagi sama beratnya. Ini nanti data semuanya ini kayaknya sih bakalan dipakai untuk perhitungan paling sulit kita, yaitu envelope atau scantling. Jadi keep on track aja ya. Mungkin segini saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, bisa tanya saja di grup. Saya tetap akan ada di di grup ya, ditanyakan saja. Mungkin sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga kalau ngomongnya kecepatan, dan juga di video kemarin sepertinya ada nge-lag. Mohon maaf juga karena laptop saya tidak terlalu bagus. Mungkin sekian dan terima kasih.